Selamat pagi anak-anak semua. Salam Fransiskus, Pace e Bene. Nah anak-anak semangat pagi. Oke anak-anak, kita hari ini akan kembali belajar. Sebelum belajar, kita ngapain dulu ayo? Ya, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memberikan kita kekuatan kesehatan. Tuhan juga memberikan kepada kita kepintaran, hikmat, dan akal budi. Oke, kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami akan belajar dari rumah. Semoga kami dapat belajar dengan baik. Santo Fransiskus, doakanlah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama ya. Nah, dan setelah ini anak-anak harus mendengarkan dengan baik, duduk yang baik, karena Bu Eli akan menyampaikan tema pembelajaran dan pembelajaran serta kegiatan yang akan anak-anak lakuin di rumah, yang akan anak-anak kerjakan di rumah hari ini. Oke, selalu semangat ya anak-anak. Selamat mendengarkan penjelasan dari Bu Eli. Hai anak-anak, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace e Bene. Ketemu lagi dengan Bu Eli ya dalam pembelajaran online pada hari ini. Pembelajaran kita masih tentang binatang. Subtemanya binatang di udara. Nah, topiknya anak-anak kita masih belajar tentang binatang yang mengganggu, artinya yang tidak disukai sama manusia. Apa ya binatang itu? Binatang yang merugikan manusia. Itulah. Nah, anak-anak, banyak sekali binatang yang untuk manusia, bermanfaat untuk manusia. Kemarin Bu Eli sudah jelaskan kan? Anak-anak pasti masih ingat kan? Apa kemarin? Ayo, nanti besok boleh disebutkan ya. Nah, anak-anak yang merugikan itu misalnya nyamuk. Nah, nyamuk ya. Kemudian binatang lalat. Ya, lalat. Terus apa lagi ya? Capung. Nah, kacoa. Nah, apalagi cicak. Nah, itu sebenarnya banyak sekali binatang. Semut. Nah, tapi ada juga loh semut yang bisa untuk obat katanya. Nah, itulah beberapa binatang yang merugikan manusia. Anak-anak tidak suka. Nyamuk menyebabkan apa? Nyamuk bisa menyebabkan orang gatal-gatal, bisa menyebabkan demam berdarah, ya. Nah, itu nyamuk. Lalat, anak-anak, lalat apa? Lalat bisa menyebabkan sakit perut. Kalau makanan tidak ditutup, bisa dihinggapi lalat dan menyebabkan sakit perut. Nah, itu semut juga membuat makanan kita kalau sudah dikerubuti semut, nah itu tidak sehat lagi. Nah, itulah beberapa binatang yang merugikan manusia. Lalu bagaimana cara agar binatang-binatang yang merugikan itu tidak mengganggu kita? Nah, misalnya nyamuk itu ya, bagaimana caranya supaya nyamuk nggak datang? Nah, rumah diberi kawat nyamuk supaya nyamuknya tidak masuk ke rumah kita. Kemudian disemprot pakai obat nyamuk supaya tidak ada nyamuk yang datang atau supaya nyamuknya mati. Nah, kemudian ditutup
bajunya kita kalau sore malam pakai baju yang tertutup supaya badan kita tidak digigit nyamuk. Sedang bagaimana kalau cara menghindari lalat datang? Makanan harus ditutup dengan tudung saji. Apa? Tudung saji seperti ini. Nah, terus makanan juga bisa dimasukkan dalam toples yang kedap udara supaya tidak ada lalat yang datang. Selain itu semut juga tidak datang supaya makanan kita tetap sehat, atau dimasukkan ke dalam kulkas supaya tidak basi. Nah, itu caranya kita menjaga agar kita tidak diganggu oleh binatang-binatang yang merugikan. Karena kalau makanan itu tidak disimpan di dalam kulkas anak-anak, itu bisa menyebabkan kalau misal kita biarkan di atas meja, itu nanti bisa didatangi juga apa itu namanya ulat apa itu larva itu. Nah, itu bikin kita sakit perut anak-anak ya. Itulah caranya menjaga makanan apa saja, dan juga di rumah anak-anak harus sering dibersihkan, tidak boleh banyak gantungan baju supaya rumahnya itu bersih, supaya nyamuk tidak suka tinggal di rumah kita. Dan jangan lupa buang sampah di tempatnya. Kalau sudah penuh sampahnya dalam tong sampah di rumah, yang bak sampah tempat sampah itu langsung dibuang keluar. Jadi rumah kita bersih, menyebabkan tidak ada binatang yang mengganggu kita. Kamar mandi juga harus disikat kamar mandinya supaya tidak ada kecoa yang datang. Begitu, supaya binatang-binatang pengganggu itu tidak merugikan kita dan tidak datang ke rumah kita. Itu seperti cicak juga, tadi Bu Eli bilang cicak itu juga kadang-kadang datang loh ke nasi, itu mau makan dia. Nah, itu makanya kita harus menjaga bagaimana agar binatang yang merugikan tidak masuk atau datang ke rumah kita. Nah, anak-anak, sebelum Bu Eli memberi tugas, anak-anak sair dulu ya, sair lalat. Dengarkan dulu. Baik-baik ya, dengarkan dan ikuti. Lalat. Lalat binatang yang jahat. Rupanya kecil, bentuknya bulat. Lalat tidak menggigit, tetapi membawa penyakit. Sekali lagi ya, lalat. Lalat binatang yang jahat. Rupanya kecil, bentuknya bulat. Lalat tidak menggigit, tetapi membawa penyakit. Itulah sair lalat hari ini. Sedangkan tugas anak-anak, 1. Menyebutkan binatang yang merugikan yang Bu Eli tadi sudah ajarkan. 2. Membaca gambar lalat. Ya, kemudian menyebutkan huruf-huruf yang ada pada gambar lalat. Yang ketiga, bersair lalat. Itulah anak-anak pelajaran online hari ini bersama Ibu Eli. Semoga anak-anak mengikuti dan semangat untuk terus belajar. Itulah pelajaran Bu Eli hari ini. Bu Eli akhiri ya. Salam Fransiskus, Pace e Bene. Dadah. Baiklah anak-anak, anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Eli dengan baik? Ya, anak-anak pasti Bu Eli yakin mendengarkan penjelasan dari Bu Eli tentang tema pembelajarannya, tentang materi pembelajarannya dengan baik hari ini. Nah, anak-anak kerjakan ya tugas-tugasnya dengan baik. Nah, kerjakan sendiri. Tapi kalau tidak bisa, boleh dibantu Mama dan Papa. Oke? Nah, anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Nah, tadi kita di awal kegiatan sudah memberi salam, sudah menyapa, sudah berdoa juga. Baru anak-anak sudah mendengarkan tema pembelajaran.
Sudah mendengarkan juga penjelasan dari Bu Eli? Sudah bersyair? Nah, anak-anak, sekarang kita akan kembali menutup kegiatan ini dengan berdoa. Oke anak-anak, sikap berdoa yang baik ya. Tangannya disusun, matanya ditutup, mulutnya berbicara, kita berdoa bersama-sama. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami telah selesai belajar. Semoga kami semakin pandai. Santo Fransiskus, doakanlah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, selamat siang. Salam Fransiskus, Pace Bene. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran yang selanjutnya. Bye-bye anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.